Oke, kita langsung melanjutkan pembahasan soal yang tadi ya. Nah, tadi sudah sampai kepada memasukkan nilai-nilai dari dari satuan-satuan yang kita butuhkan, kemudian kita menghitung ya. Nah, jadi tadi kita sampai dengan tahap ini ya, membagi 84.000 Joule dibagi dengan 1680 Joule per Bu, Celsius ya. Nah, setelah dibagi nih, kalau kalian bagi ya, itu akan didapatkan hasil 50 derajat Celsius ya. Ini joule-nya, Celsius. Nah, joule-nya kehapus. Per min 1 ini maksudnya seper C. Jadi di sini seper C. Ya, C-nya naik ke atas ya menjadi derajat Celsius. Nah, jadi hasil delta T-nya adalah 50 ya. 50 ya guys ya, 50 derajat Celcius. Nah, sehingga lebih mudah untuk kita mencari suhu akhir, di mana suhu akhir ini rumusnya delta T itu Suhu akhirnya. Suhu akhir, ini akhir ya. Akhir dikurangi suhu awal. Ya. Gitu. Ininya 50. T akhirnya yang dicari ya. Kemudian suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Ya sudah. T akhirnya jadinya berapa nih? T akhir menjadi ya 50 ditambah 25 karena 25 Salah. Benar. Bukannya harusnya 25 tambah 50, Miss. Iya, ini kan pindah ke sini. Ini kan belum dipindahin. Oh iya. Ini pindah nih, tanda panahnya lihat. Jadi min 25 ini ya dikurangi 25 ini pindah ruas ke sini ya. Jadi dia kalau pindah ruas minus jadi plus. Ya seperti matematika biasa ya. Jadi T akhirnya adalah 50 ditambah 25 sehingga menjadi 75 derajat Celcius ya. Oke lah kalau begitu ya ada pertanyaan untuk soal ini? Enggak, Miss. Guys, tidak ada? Oke, alhamdulillah tidak ada. Nah, kalian juga bisa perhatikan ciri-cirinya untuk yang diperhitungkan hanya kalor yang diserap air saja. Ini kan yang di sini case-nya adalah yang menyerap kalor itu hanya air saja kan? Ya enggak? Iya. Ya, jadi di sini yang menyerap kalor itu hanya airnya saja. Sedangkan untuk wadahnya itu tidak ada keterangan ya, tidak diinformasikan. Nah, itu juga ciri-cirinya, Nak. Kalau misalnya tidak ada informasi tentang wadahnya, kapasitas kalornya, berarti ya kita tidak memperhitungkan si wadahnya ini gitu, secara simpelnya ya. Jadi lebih mudah untuk kalian menganalisa ya. Nah, kalau misalnya wadahnya diperhitungkan, Miss. Nah, jika wadah diperhitungkan, biasanya di sini bilang gini, diketahui ada tambahan nih, diketahui kalor jenis, terus diketahui kapasitas kalor. Nah, ini ciri-cirinya juga. Diketahui kapasitas kalor. Nah, kalau jika diketahui kapasitas kalor atau C besar, maka ini berarti kalor yang diserap wadah itu diperhitungkan, gitu, ya. Karena kan rumusnya kalau Q wadah itu rumusnya gampang ya, Q wadah rumusnya delta T dikali C besar. Nah, gitu. Pokoknya ini
ciri-cirinya deh buat si wadah kapasitas kalor. Kalau misalnya ada kapasitas kalor, berarti kalian harus menggunakan rumus yang Q air atau Q zat ditambah dengan Q yang diserap wadah. Ya. Nah ini juga nih, jangan sampai lupa ya. Kadang nanti kita karena tidak ada perkataan diserap wadah misalnya nih dalam soalnya, tidak ada dimension kalau kalornya diserap wadah, tapi dalam soalnya itu terdapat diketahui kapasitas kalor. Nah ini trik sih sebenarnya. Jadi istilahnya bukan menipu sih, tapi mengintrik kalian gitu biar kalian terkecoh gitu. Tahu-taunya Q wadahnya itu diperhitungkan gitu. Ya, padahal di dalam soal sih tidak ada dikatakan seperti itu. Tapi ada keterangan kapasitas kalor. Nah, ini ciri-cirinya nih. Ini harus diingat ya. Yuk. Tuh. Ya, silahkan di screenshot sebelum Miss lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut untuk bagian ini ada pertanyaan anak-anak Miss? Ada, Miss. Tidak, Miss. Oh, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis kalorimeter. Nah, jadi begini, untuk kalorimeter itu banyak jenisnya, ya. Ada yang jenis kalorimeter khusus untuk reaksi, misalnya, ya, khusus untuk reaksi. Nah, satu poin penting yang ingin Miss sampaikan adalah kalian jangan salah. Suatu reaksi. Oke, sekarang Miss mau ini tanya, suara Miss putus-putus atau lancar sih? Putus-putus atau ada kendala di Miss soalnya kedengarannya putus-putus. Halo? Iya, Halo? Miss. Ya. Miss. Suara Miss putus-putus atau lancar? Lancar aja sih, Miss. Oh, oke. Kita lanjutkan sebentar ya. Waktunya masih nggak sih? Masih ada 15 menit. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan guys. Oke, thank you so much ya untuk informasinya Raffi. Yes, kita lanjutkan pembahasannya. Satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa reaksi itu bisa menghasilkan panas. Nah, ini harus kalian ketahui. Reaksi, ya, suatu reaksi kimia itu bisa menghasilkan panas. Oke. Kira-kira kalian sudah tahu statement ini atau belum? Sebelumnya? Belum ya? Belum terlalu Iya. Penting sekali agar kalian tidak bingung ya. Nanti kalau tiba-tiba jadi reaksi sih Miss kita hitung kalorimetrinya. Nah, inilah penyebabnya ya. Jadi reaksi itu tidak semena-mena cuma reaksi aja, Nak. Reaksi itu ada loh reaksi yang menghasilkan panas. Dan reaksi yang menghasilkan panas ini disebut dengan reaksi apa sayang? Disebut dengan reaksi apa ini? Yang menghasilkan panas apa namanya kemarin? Termokimia apa? Bukan EXO ini loh ya, bukan EXO Korea K-pop, EXO term maksudnya ya.
Exo. Ya itu Mek. Oke, ya kita ulangi kembali. Kalian sebutkan ya, jawab bareng-bareng. Reaksi yang menghasilkan panas berarti termasuk atau disebut dengan reaksi Exotherm. Iya, exotherms. Nah, wah ini tidak boleh kalian lupa ini guys ya. Jelek kali tulisan Miss Nak, Masya Allah. Ya salah. Ya, kok nggak bisa. Oke, kita hapus yang ini aja. Ya, oke, kita hapus di situ aja. Nah, jadi reaksinya ini disebut dengan reaksi exotherm. Bisa exotherm atau kalian nambahin is ya, exothermis bisa. Gitu ya penyebutannya. Nah, ini nggak boleh lupa nih ya. Kalau reaksi yang menghasilkan panas itu disebut dengan reaksi exotherm. Dan biasanya kalau reaksi, kalau dari suatu reaksi yang menghasilkan panas, kalau reaksi yang menghasilkan panas, salah lagi. Kalau reaksi yang menghasilkan panas, maka tanda kalornya diberi tanda minus. Diberi tanda apa, Nak? Diberi minus di depannya, ya. Ini harus ingat nih. Diberi tanda minus. Oke, itu kalau reaksi yang menghasilkan panas. Nah, ini mungkin misalkan bahas sedikit untuk kalor yang dihasilkan dari reaksi, ya. Tulisannya nggak apa-apa lah. Nah, untuk kalor yang dihasilkan dari reaksi, ini penulisannya dan penyebutannya berbeda. Berbeda. Apa penyebutannya? Apa penulisannya? Bukan ki. Tapi sebenarnya sama saja, Nak. Ya sama aja, jangan dibuat bingung ya. Sama aja. Cuma beda penulisannya. Ya. Itu penulisannya adalah delta H atau disebut dengan entalpi reaksi. Entalpi reaksi. Sama enggak nih maksudnya sama Ki? Sama. Sama enggak maksudnya sama Ki? Sama. Ya. Apa yang membuat dia berbeda? Karena ini adalah reaksi. Jadi beda. Kalau yang Ki tadi itu kan kalor yang diserap oleh suatu benda ya. Kalor yang diserap oleh suatu zat gitu kan ya. Kayak air dipanaskan. Itu kan berbeda sama suatu reaksi. Ya, berbeda sama suatu reaksi. Oke? Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami, guys? Bisa. Ya, bisa ya. Intinya untuk penyebutan delta H itu untuk reaksi. Nah, karena kalau reaksi itu seperti ini ya. NaOH ditambah misalnya sama H2O ya. Ini akan menghasilkan Na plus ya. Plus OH minus ya, kemudian plus H2O. Ini proses pelarutan namanya. Ya, NaOH-nya itu berubah jadi atau terpisah jadi ion-ionnya. Nah, kalian bisa nanti mungkin mencoba untuk melarutkan NaOH. Ini
Padahal dia cuma dilarutin sama air, itu panas. Itu benar-benar menghasilkan panas. Karena Miss sering melarutkan ini ya pada saat Miss praktikum pada saat kuliah. Jadi NaOH ini bentuknya itu seperti padatan bulat-bulat ya, padatan bulat-bulat. Nah, itu kalau misalnya kita larutkan dengan air, itu panas. Panas ininya tempatnya itu wadahnya. Tuh bayangin. Bisa loh reaksi kayak begitu padahal cuma melepas padahal cuma proses pelarutan. Nah ya. Oke, kok nggak ada yang jawab? Oke, Nak, berarti Apa, Miss? apa? Ini paham kan? Ini contoh dari ya, ini contoh dari reaksi. Nah, ini namanya reaksi melarutkan. Jadi ada NaOH itu dilarutkan sama air. Proses pelarutannya ini itu menghasilkan panas, Nak. Gitu. Jadi wadahnya itu jadi panas ketika kita larutin. Gitu. Dan ini pengalaman Miss sendiri ya, memang dia panas. Artinya reaksi ini itu adalah reaksi apa, Nak? Kalau dia menghasilkan panas berarti reaksi pelarutan NaOH ini adalah reaksi Eksoterm. Iya, reaksi eksotermis. Beda enggak NaOH dilarutkan 2O, di sini terjadi proses kimia, dibandingkan dengan air, kamu panaskan. Beda enggak ini? Ini beda. Kan air dipanaskan ini kan cuma perubahan wujud, bukan reaksi. Betul enggak? Betul, Miss. Iya. Oleh karena itulah beda lambangnya gitu. Kalau reaksi lambangnya delta H. Agar kita ketahui, agar kita bisa tahu bahwa oh kalau delta H ini berarti dia reaksi nih gitu. Oke, baiklah. Kita lanjutkan ya. Ini Miss hapus ya. Silakan kalau misalnya mau di screenshot. 1, 2, 3. Oke. Ya, tadi lagi kehapus ya. Reaksi yang menghasilkan panas eksoterm. Kalau reaksi yang membutuhkan panas, reaksi yang membutuhkan panas, butuh panas. Endoterm itu bukan, Mas? Bagus, betul. Reaksi endoterm. Ya, bagus. Ini penting sekali. Nanti sampai kalian kelas akhir juga dibutuhkan ya. Endoterm. Nah, untuk tandanya, tanda kalornya, kira-kira apa nih tanda kalornya? Kalau eksoterm minus, berarti tanda kalornya di sini Plus. positif. Ya. Ini minus, ini positif. Positifnya artinya dia butuh gitu. Kalau minus ini kan dia mengurangi, mengeluarkan. Oke, Miss hapus ya. 1, 2, 3. Jos. Sudah di screenshot ya kalau yang mau screenshot. Nah, oleh karena itu, karena kita ketahui bahwa ternyata reaksi kimia itu bisa loh menghasilkan panas. Reaksi kimia itu bisa menghasilkan panas, bisa juga membutuhkan panas. Nah, sehingga reaksi-reaksi yang menghasilkan panas itu dimanfaatkan juga sebagai apa, Nak? Sebagai sumber panas atau kalor. Ya. Reaksi yang menghasilkan panas. Nge-like, Miss. Oh, nge-like ya Allah. Ya, Miss ulangi ya. Ya, sebentar dulu. Sudah nggak nge-like atau masih? Halo? Sudah, Miss, sudah. Udah. Udah enggak.
Benar-benar lagi. Ya udah kita lanjutkan. Nah, reaksi karena ada reaksi-reaksi yang menghasilkan panas, maka reaksi ini dimanfaatkan misalnya untuk memanaskan air seperti itu. Ya. Paham ya? Halo? Ya, Paham yang tadi? ya, Miss. Putus-putus? Yang tadi terputus-putus? Iya. Setengahnya putus-putus, Miss. Ya ampun. Gimana ya? Oke. Jadi gini, karena 3 menit lagi, Miss. ya karena reaksi itu ada yang menghasilkan panas atau kalor, jadi dimanfaatkan kalor tersebut untuk memanaskan benda lain misalnya. Ya. Karena dia menghasilkan panas seperti itu, ya. Jadi reaksi tersebut itu bisa disebut dengan sumber panas. Reaksi tersebut bisa dikatakan sebagai sumber panas. Oke. Suara Miss masih terdengar jelas? Ya, Miss. Ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Udah jelas. Oke. Nah, karena reaksi bisa menghasilkan panas, maka muncullah kalorimeter bom. Muncullah kalorimeter bom. Di mana kalorimeter bom ini memanfaatkan panas yang dihasilkan dari suatu reaksi. Oke, Miss ulangi. Kalorimeter bom ini itu adalah kalorimeter yang memanfaatkan panas dari suatu reaksi yang biasanya adalah reaksi pembakaran. Ya. Cara Miss jelas? Atau enggak Miss pindah nih? Ya, Miss. Suara Miss jelas tidak, Nak? Jelas. Karena ini menghalangi Miss dalam menjelaskan sesuatu, jadi Miss harus pindah. Oh my God. Oh my God, anak-anak Miss. Jam berapa nih? Jam berapa nih? Jam berapa nih? Bentar guys. Miss. Ya. Nah, ini 11.50. Sudah ini ya? Sudah selesai waktunya ya? Iya, Miss. Oke, coba minta tolong salah satu dari kalian untuk ikut partisipannya, Nak.